Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah dengan NIM 2462003, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Timur, Makassar. Di sini saya akan membahas video saya yang berjudul Pasar Monopoli. Mari kita simak videonya bersama-sama. Mari kita bahas definisi pasar monopoli. Secara etimologis, monopoli berasal dari bahasa Yunani yaitu monos yang artinya satu dan polen yang artinya menjual. Dengan demikian, pasar monopoli adalah suatu bentuk struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual atau produsen tunggal yang melayani banyak pembeli. Produsen ini menguasai seluruh penawaran atas suatu barang atau jasa yang tidak memiliki substitusi atau barang pengganti yang dekat. Karenanya, posisinya sebagai satu-satunya pemasok. Perusahaan dalam pasar monopoli memiliki kekuatan pasar yang signifikan untuk mempengaruhi harga produknya. Perbedaan pasar monopoli dengan pasar persaingan sempurna. Pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna adalah dua kutub ekstrim dan spektrum struktur pasar. Perbedaan mendasar keduanya dapat dilihat pada tabel berikut. Jumlah penjual dalam pasar monopoli 1, sedangkan dalam pasar persaingan sempurna sangat banyak. Sifat produk dalam pasar monopoli unik, tidak ada substitusi dekat, sedangkan dalam pasar persaingan sempurna yaitu homogen dan identik. Hambatan masuk dalam pasar monopoli sangat tinggi atau hambatan legal, teknologi, dan alamiah, sedangkan dalam pasar persaingan sempurna tidak ada hambatan. Kekuatan harga dalam pasar monopoli yaitu penentu harga atau price maker, sedangkan dalam pasar persaingan sempurna yaitu penerima harga atau prestator. Kurva permintaan dalam pasar monopoli yaitu menurun dari kiri atas ke kanan bawah atau inelastik, sedangkan dalam pasar persaingan sempurna yaitu horizontal sempurna atau elastis sempurna. Informasi dalam pasar monopoli sering tidak sempurna, sedangkan dalam pasar persaingan sempurna yaitu sempurna. Keuntungan dalam pasar monopoli bisa dapat keuntungan supernormal jangka panjang, sedangkan dalam pasar persaingan sempurna yaitu hanya mendapat keuntungan normal jangka panjang. Contoh umum pasar monopoli. Beberapa contoh umum yang sering diasosiasikan dengan pasar monopoli meliputi A. Penyediaan layanan utilitas publik, yaitu perusahaan listrik negara seperti PLN di Indonesia atau perusahaan penyedia air bersih, yaitu PDAM, seringkali beroperasi sebagai monopoli di wilayahnya masing-masing. B. Hak paten atas obat baru, yaitu perusahaan farmasi yang menemukan obat baru dan memegang hak patennya menjadi produsen monopoli untuk obat tersebut selama masa paten berlaku. C. Sistem operasi komputer, yaitu Microsoft dengan Windows pada era 1990-an hingga awal 2000-an dianggap sebagai contoh monopoli di pasar sistem operasi PC. Sekarang kita bahas ciri-ciri pasar monopoli. 1. Hanya ada satu penjual atau produsen. Pasar monopoli dicirikan oleh adanya satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh pasar. Ini berarti bahwa perusahaan monopoli memiliki kontrol penuh atas pasar dan dapat menentukan harga dan output yang diinginkan. Dengan demikian, perusahaan monopoli memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan kebijakan pasar. 2. Tidak ada barang pengganti yang dekat. Pasar monopoli juga dicirikan oleh tidak adanya barang pengganti yang dekat, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain selain membeli barang dari perusahaan monopoli. Ini berarti bahwa perusahaan monopoli memiliki kekuasaan monopoli yang kuat dan dapat menentukan harga yang tinggi tanpa khawatir kehilangan konsumen. 3. Hambatan yang masuk tinggi.
Hambatan masuk yang tinggi membuat perusahaan lain sulit untuk masuk ke pasar monopoli. Hambatan masuk dapat berupa biaya tetap yang tinggi, paten, atau peraturan pemerintah yang membatasi masuknya perusahaan lain ke pasar. Dengan demikian, perusahaan monopoli dapat mempertahankan kekuasaannya atas pasar dan mencegah perusahaan lain untuk masuk ke pasar. 4. Produsen sebagai penentu harga atau price maker. Produsen dalam pasar monopoli memiliki kekuasaan untuk menentukan harga. Perusahaan monopoli dapat menentukan harga yang tinggi atau rendah tergantung pada tujuan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan monopoli memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan kebijakan harga. 5. Informasi yang tidak sempurna. Informasi yang tidak sempurna dapat membuat konsumen tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang pasar. Perusahaan monopoli dapat menggunakan informasi yang tidak sempurna. Ini untuk keuntungan perusahaan, seperti menentukan harga yang tinggi atau mempromosikan barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen. Adapun bentuk-bentuk monopoli. 1. Monopoli alamiah. Adapun bentuk-bentuk monopoli. 1. Monopoli alamiah. 2. Monopoli legal atau Adapun bentuk-bentuk monopoli. 1. Monopoli alamiah. 2. Monopoli legal atau pemerintah. 3. Monopoli karena penguasaan teknologi atau hak cipta. 4. Monopoli karena skala ekonomi. Mari kita bahas satu persatu. 1. Monopoli alamiah. Monopoli alamiah terjadi karena sifat alami dari industri, seperti biaya tetap yang tinggi atau sumber daya alam yang langka. Contoh monopoli alamiah yaitu perusahaan listrik negara atau PLN yang memiliki jaringan listrik yang luas dan biaya tetap yang tinggi. Dalam kasus ini, perusahaan monopoli alamiah dapat memproduksi barang atau jasa dengan biaya yang lebih rendah daripada perusahaan lain, sehingga membuat perusahaan lain sulit untuk bersaing. 2. Monopoli legal atau pemerintah. Monopoli legal atau pemerintah terjadi karena peraturan pemerintah yang memberikan hak eksklusif kepada suatu perusahaan atau organisasi. Contoh, yaitu hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada penemu atau pencipta. Dalam kasus ini, perusahaan monopoli memiliki kekuasaan monopoli yang sah dan dapat menentukan harga dan output yang diinginkan. 3. Monopoli karena penguasaan teknologi atau hak cipta. Monopoli dapat terjadi karena penguasaan teknologi atau hak cipta yang unik. Contoh monopoli karena penguasaan teknologi, yaitu perusahaan teknologi informasi yang memiliki teknologi yang canggih dan tidak dapat ditiru oleh perusahaan lain. Dalam kasus ini, perusahaan monopoli dapat memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat dihasilkan oleh perusahaan lain, sehingga membuat perusahaan monopoli memiliki kekuasaan monopoli. 4. Monopoli karena skala ekonomi. Monopoli dapat terjadi karena skala ekonomi yang besar, sehingga perusahaan dapat memproduksi dengan biaya yang lebih rendah daripada perusahaan lain. Contoh monopoli karena skala ekonomi yaitu perusahaan besar yang memiliki kapasitas produksi yang besar dan dapat memproduksi dengan biaya yang lebih rendah daripada perusahaan kecil. Dalam kasus ini, perusahaan monopoli dapat menentukan harga yang lebih rendah daripada perusahaan lain, sehingga membuat perusahaan lain sulit untuk bersaing. Penentuan harga dan output dalam pasar monopoli. Penentuan harga dan output dalam pasar monopoli sangat berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Dalam pasar monopoli, perusahaan monopoli memiliki kekuasaan untuk menentukan harga dan output yang diinginkan.
Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang penentuan harga dan output dalam pasar monopoli. 1. Kurva permintaan dan pendapatan monopoli. Kurva permintaan monopoli menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan. Dalam pasar monopoli, kurva permintaan memiliki kemiringan negatif. Artinya bahwa semakin tinggi harga, semakin rendah jumlah permintaan. Perusahaan monopoli dapat menentukan harga yang diinginkan dan memproduksi output yang sesuai dengan permintaan. Adapun gambar kurva seperti di samping. Kurva permintaan atau P yaitu garis biru menurun. Karena semakin banyak barang dijual harga. Kurva permintaan atau P yaitu garis biru menurun. Karena semakin banyak barang dijual, harga harus turun. Kurva total atau TR yaitu garis hijau naik lalu turun. Karena menunjukkan pendapatan total mencapai puncak lalu menurun. Kurva marginal atau MR yaitu garis merah menurun. Karena tambahan pendapatan per unit makin kecil bahkan bisa negatif. Rumus kurva permintaan. P sama dengan 60 dikurang 2 Q. Ini menunjukkan hubungan negatif antara harga dan jumlah barang yang diminta. Saat Q meningkat, P akan menurun. Rumus kurva total revenue atau TR, yaitu TR sama dengan P dikali Q sama dengan 60 dikurang 2 Q dikali Q sama dengan 60 Q dikurang 2 Q pangkat 2. Kurva ini berbentuk parabola terbalik. Mencapai puncak maksimum saat MR sama dengan 0 MR sama dengan 0 MR sama dengan 0. Lalu turun jika output ditambah terus. Rumus kurva marginal revenue atau MR, yaitu MR sama dengan DTR dibagi DQ sama dengan 60 dikurang 4Q. MR lebih cepat menurun daripada harga karena harus menurunkan harga untuk semua unit, bukan hanya unit tambahan. MR menjadi 0 saat TR maksimum, dan menjadi negatif jika output ditambah terus. 2. Hubungan antara MR atau marginal revenue, MC atau marginal cost dan output. Perusahaan monopoli menentukan output dengan menyamakan MR dan MC. MR adalah pendapatan tambahan yang diperoleh dari penjualan satu unit output tambahan. Sedangkan MC adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu unit output tambahan. Ketika MR sama dengan MC, perusahaan monopoli dapat memaksimalkan keuntungan. 3. Penentuan harga. Perusahaan monopoli menentukan harga dengan mempertimbangkan kurva permintaan dan biaya produksi. Perusahaan monopoli dapat menentukan harga yang tinggi jika permintaan elastisitasnya rendah. Artinya bahwa perubahan harga tidak akan mempengaruhi jumlah permintaan secara signifikan. 4. Keuntungan jangka pendek dan jangka panjang. Perusahaan monopoli dapat memperoleh keuntungan jangka pendek dan jangka panjang karena kekuasaan monopoli. Dalam jangka pendek, perusahaan monopoli dapat memaksimalkan keuntungan dengan menentukan harga dan output yang optimal. Dalam jangka panjang, perusahaan monopoli dapat mempertahankan kekuasaan monopoli dan memperoleh keuntungan yang berkelanjutan. Sekarang kita bahas dampak monopoli terhadap konsumen dan pasar. 1. Efisiensi dan ketidakefisienan pasar. 2. Diskriminasi harga dalam monopoli. 3. Kerugian konsumen atau deadweight loss. 4. Dampak sosial dan ekonomi. Mari kita bahas satu persatu. 1. Efisiensi dan ketidakefisienan pasar.
Monopoli dapat menyebabkan ketidakefisienan pasar karena perusahaan monopoli tidak memproduksi pada tingkat output yang optimal. Hal ini dapat menyebabkan kerugian konsumen dan mengurangi efisiensi ekonomi. Monopoli dapat memproduksi pada tingkat output yang lebih rendah daripada yang optimal, sehingga menyebabkan harga yang lebih tinggi dan mengurangi surplus konsumen. 2. Diskriminasi harga dalam monopoli. Monopoli dapat melakukan diskriminasi harga dengan menentukan harga yang berbeda-beda untuk konsumen yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan konsumen yang tidak memiliki daya tawar yang kuat harus membayar harga yang lebih tinggi. Diskriminasi harga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti diskriminasi harga berdasarkan lokasi, waktu, atau karakteristik konsumen. 3. Kerugian konsumen. Monopoli dapat menyebabkan kerugian konsumen karena konsumen tidak dapat membeli barang atau jasa pada harga yang optimal. Kerugian konsumen ini dapat diukur dengan menggunakan konsep Dead-Weight Loss. Dead-Weight Loss adalah kerugian yang terjadi karena monopoli memproduksi pada tingkat output yang lebih rendah daripada yang optimal, sehingga menyebabkan harga yang lebih tinggi dan mengurangi surplus konsumen. 4. Dampak sosial dan ekonomi. Monopoli dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Dampak sosial dapat berupa ketimpangan sosial, diskriminasi sosial, dan kecemburuan sosial. Dampak ekonomi dapat berupa pengurangan persaingan, peningkatan harga, dan mengurangi pilihan konsumen. Monopoli juga dapat menyebabkan kerugian konsumen dan mengurangi efisiensi ekonomi. Kebijakan pemerintah terhadap monopoli. Pemerintah dapat memiliki kebijakan yang berbeda-beda untuk mengatasi monopoli dan dampak negatifnya. Berikut adalah beberapa kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan. 1. Regulasi dan pengawasan. Pemerintah dapat melakukan regulasi dan pengawasan untuk mencegah monopoli dan memastikan bahwa perusahaan monopoli tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Regulasi dapat berupa penetapan harga, pengawasan kualitas produk, dan lain-lain. Pemerintah juga dapat melakukan pengawasan terhadap praktik bisnis perusahaan monopoli untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan praktik yang tidak adil. Regulasi dan pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah yang khusus menangani monopoli seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Indonesia. Lembaga ini dapat melakukan penyelidikan terhadap perusahaan monopoli yang diduga melakukan praktik yang tidak adil dan dapat memberikan sanksi kepada perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. 2. Antitrust law atau hukum anti-monopoli. Pemerintah dapat memiliki hukum anti-monopoli yang bertujuan untuk mencegah monopoli dan memastikan bahwa persaingan di pasar berjalan dengan sehat. Hukum anti-monopoli dapat berupa larangan terhadap praktik monopoli, seperti penentuan harga yang tidak adil dan lain-lain. Hukum anti-monopoli dapat membantu mencegah monopoli dan memastikan bahwa persaingan di pasar berjalan dengan sehat. Pemerintah dapat melakukan penindakan terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran hukum anti-monopoli, seperti pemberian sanksi denda atau penghentian kegiatan usaha. 3. Nasionalisasi atau intervensi pemerintah. Pemerintah dapat melakukan nasionalisasi atau intervensi pemerintah untuk mengatasi monopoli. Nasionalisasi dapat berupa pengambil alihan perusahaan monopoli oleh pemerintah, sedangkan intervensi pemerintah dapat berupa pengaturan harga, pengawasan kualitas produk, dan lain-lain. Nasionalisasi dapat membantu pemerintah untuk mengontrol perusahaan monopoli
dan memastikan bahwa perusahaan tersebut tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Namun, nasionalisasi juga dapat memiliki dampak negatif seperti penurunan efisiensi dan peningkatan biaya produksi. Intervensi pemerintah dapat membantu memastikan bahwa perusahaan monopoli tidak menyalahgunakan kekuasaannya dan bahwa konsumen mendapatkan manfaat dari persaingan yang sehat. Konsumen mendapatkan manfaat dari persaingan sehat, namun intervensi pemerintah juga dapat memiliki dampak negatif, seperti penurunan inovasi dan peningkatan biaya produksi. Dengan demikian, pemerintah dapat memiliki kebijakan yang berbeda-beda untuk mengatasi monopoli dan dampak negatifnya. Kebijakan pemerintah yang tepat dapat membantu memastikan bahwa persaingan di pasar berjalan dengan sehat dan konsumen mendapatkan manfaat dari persaingan yang sehat. Studi kasus atau contoh nyata monopoli. 1. Contoh perusahaan monopoli di Indonesia. PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN adalah contoh klasik monopoli alamiah yang dilegalkan oleh pemerintah di sektor distribusi dan transmisi listrik di Indonesia. Alasan utamanya adalah efisiensi skala. Membangun jaringan transmisi dan distribusi listrik nasional memerlukan investasi yang sangat besar dan tidak efisien jika ada beberapa perusahaan membangun jaringan paralel. Adapun praktik PLN yaitu menjadi satu-satunya penyedia listrik bagi sebagian besar di wilayah Indonesia. Pemerintah meregulasi harga listrik melalui penetapan tarif tenaga listrik atau TTL untuk berbagai golongan pelanggan. Sebuah bentuk kebijakan regulasi harga. Adapun dampak PLN yaitu, di satu sisi, monopoli PLN menjamin ketersediaan listrik hingga ke pelosok melalui program subsidi silang. Di sisi lain, kurangnya kompetisi terkadang dikritik sebagai penyebab kurangnya inovasi layanan dan efisiensi operasional di masa lalu. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM beroperasi sebagai monopoli alamiah di tingkat kota atau kabupaten untuk penyediaan air bersih. Sama seperti listrik, membangun infrastruktur pipa air adalah investasi masif yang lebih efisien jika dilakukan oleh satu entitas di satu wilayah. Adapun praktik PDAM, yaitu pemasok tunggal air bersih perpipaan di wilayahnya. Tarifnya diatur oleh pemerintah daerah. Dampak PDAM, yaitu menjamin adanya satu sistem terintegrasi untuk penyediaan air, namun sering menghadapi tantangan terkait kualitas layanan, kebocoran pipa atau tingkat kehilangan air yang tinggi, dan keterbatasan cakupan layanan. 2. Contoh monopoli global atau Microsoft. Pada era 1990-an hingga awal 2000-an, Microsoft Corporation sering dianggap sebagai contoh monopoli di pasar sistem operasi OS untuk komputer pribadi atau PC, dengan produknya yaitu Windows. Adapun sumber monopolinya yaitu kekuatan monopoli Microsoft berasal dari efek jaringan yang kuat. Semakin banyak orang menggunakan Windows, semakin banyak mengembang perangkat lunak membuat aplikasi untuk Windows. Hal ini pada gilirannya membuat Windows menjadi lebih menarik bagi pengguna baru, menciptakan siklus yang memperkuat dominasinya. Ini adalah bentuk hambatan masuk yang sangat kuat. Adapun praktik anti persaingan yaitu Microsoft dituduh menggunakan kekuatan monopolinya di pasar OS untuk mendominasi pasar lain. Kasus yang paling terkenal adalah United States v. Microsoft Corp pada tahun 1998, di mana Microsoft dituduh secara ilegal mengintegrasikan browser webnya, Internet Explorer, ke dalam Windows untuk mengalahkan pesaingnya, Netscape Navigator. Adapun dampak dan regulasi, pengadilan memutuskan bahwa Microsoft telah menyalahgunakan posisi monopolinya. Meskipun perusahaan tidak dipecah, kasus ini membuka jalan bagi meningkatnya persaingan.
Sering waktu munculnya pesaing kuat di area lain yaitu Google di pencarian dan OS seluler dengan Android, Apple dengan iOS. Telah mengurangi dominasi absolut Microsoft di dunia teknologi secara keseluruhan, meskipun Windows masih dominan di pasar PC desktop. Itulah tadi pembahasan yang terkait dengan pasar monopoli. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.